warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baik, bisa di-share itunya PDF-nya. Mbak Nini bisa di-share? Baik saja, tunggu saja. Karena juga cari PDF-nya ini. Bentar. Kemarin kita sudah mempelajari itu ya, suara ya, suara mulut dan hidung ya. Yang pertama adalah suara al-jawf, ya ini suara yang lepas. Setelah itu kita mempelajari suara al-khayshum ya, yakni dengungan. Nah, dengungan di sini itu dibagi dua. Ada yang dengungan di sini itu dari semuanya ya, dari hidung ya, 100% dari hidung. Ada juga yang dia itu 50-50 atau sebagian keluar dari al-jawf, sebagian dari al-khayshum ya. Sekarang kita mempelajari yang dia itu sebagian suara mengalir ke rongga mulut sekaligus mengalir ke rongga hidung. Jadi sebagian ke rongga hidung. Baik. Kenapa loading ini? Terus. Yes. Diana juga loading. Ada yang masih ingat ciri suara dengung yang dia itu 100% masuk ke hidung itu gimana? Kemarin cirinya. Ada yang masih ingat? Apabila hidung ditutup tidak bisa bersuara. Tidak keluar. Tidak bersuara. Iya, tidak keluar suaranya. Iya, jadi kalau misalnya hidung itu ditutup, ya, kalau dia keluarnya 100% ya, 100% melalui hidung, ketika hidung itu ditutup, ya, sudah dia berhenti. Ya, karena apa? Tempat keluarnya itu sudah ditutup. Ya, jadi dia nggak bisa keluar sama sekali. Gitu. Itu kalau dia itu 100% masuk ke hidung. Sedangkan kalau dia itu 50-50 ya, ini suara ke rongga hidung dan ke rongga mulut ini ya. Jadi 50-50. Suaranya itu suara al-jawf sekaligus al-khayshum ini. Ini dia itu sebagian mengalir ke rongga mulut ya al-jawf, sebagian lagi mengalir ke rongga hidung atau al-khayshum. Nah, pada kondisi di sini
biasanya terjadi pada hukum ikfa ya, idgham bil gunnah ya, idgham naqis. Ini idgham naqis bil gunnah, ikfa atau juga iklab. Ini biasanya atau bisa ikfa syafawi dan juga ikfa hakiki ya. Ini dia keluarnya melalui al-jawf dan juga al-khayshum. Nah, di scroll ke bawah. Oke, loading. Sudah di scroll? Nah, kita praktekin di sini. Kalau dia itu sebagiannya melalui rongga mulut ya, sebagian rongga hidung itu kita praktekin. Sebentar ya. Loading di tempat mana? Bisa dilihat dari yang sebelah kanan ya. Pada lafaz miung. Ya, itu hukumnya apa itu? Ada yang tahu? Idgham biguna. Idgham biguna. Idgham Iya, nakis idgham biguna. biguna. Tapi dia nakis ya. Ya. Ini nakis. Ya. Kalau dikatakan idgham biguna saja ini kurang tepat karena idgham biguna itu ada dua. Ya. Idgham naqis biguna. Kalau idgham kamil ya, baru dia itu 100% masuk ke hidung. Jadi bukan yang separuh-separuh. Gitu. Bisa difahami? Makanya di sini tuh di apa namanya? Keluarnya dengungannya itu separuh-separuh. Nah, ada yang masuk ke hidung, ada yang masuk ke al-jawf tadi, ya, rongga mulut, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Contohnya, ya, atau secara aplikasi ya. Coba dipencet hidungnya. Apabila ketika dibaca itu masih ada aliran suara, ya, itu berarti dia sudah benar. Ya. Ketika hidungnya dipencet itu masih ada aliran suara. Miu. Masih kedengaran nggak? Dia sudah dipencet, tapi ketika dialirin suaranya dia masih ada. Miu, miu. Nggak semuanya masuk ke hidung. Miu. Kalau semua masuk ke hidung, itu masih salah karena di sini ikfa, idgham naqis bi gunnah dan iklab itu enggak 100% masuk ke hidung. Paham di sini? Nah, nanti tinggal aplikasi ya. Sama halnya ketika yang sebelahnya. Di sini juga naqis, ya, naqis bi gunnah. Ai, ya. Ai. Dia ada pangaunya yang menandakan bahwasanya di situ dia juga masuk ke al-khayshum. Ai. Baru ke yu-nya dia al-jawf. Ayu sola gitu. Ya. Yang bawah mim dia masuk ke al-jawf dan juga al-khayshum. Mil. Jangan masuk semuanya. Mim. Nah, jangan. Nah, tipsnya agar dia bisa mengalir ke al-jawf ke al-khayshum, jangan terlalu dirapatkan bibirnya. Jangan terlalu dirapatkan atau terlalu ditekan gitu loh. Jangan terlalu ditekan. Dia rapat sih ya. Dia mengatupkan bibir dengan lunak, dengan ringan, tapi nggak boleh ditekan. Ya. Jadi min. Jadi agak sulit sih memang ya. Nanti bisa dilatih lagi ya. Intinya dia nggak boleh terlalu rapat dan juga tidak boleh terlalu renggang. Karena kita masuk ke kita membacanya dengan cara apa? Intibaqus syafatain. Gitu. Kalau yang tarkul furjah dia itu memberikan celah.
memberikan celah pada kedua bibir. Gitu. Itu tidak direkomendasikan ya. Biasanya pada madhab madani biasanya itu dipakai seperti itu. Dan juga dilihat dari timbangan karakteristik juga sih. Ya. Dan selanjutnya pada ikfa itu contohnya wa antum, bukan wa langsung mampet itu nggak boleh. Jadi dirasakan. Nanti kalau baca Antuna rasakan terus dilihat apakah dia itu semuanya masuk ke hidung atau dia separuh masuk ke hidung, separuh masuk al-jawf. Sebaliknya, jangan sampai dia itu masuk ke al-jawf semuanya, kayak huruf mat. Ya, miu nggak ada bindengnya, miu. Nah, itu sebuah kesalahan. Ya, ai, ya. Jadi semuanya al-jawf juga nggak boleh. Ya. Ya, kita apa? Kita praktekin. Oke, semuanya buka mic boleh, tapi jangan saut-sautan ya. Ya, habis mana? Habis itu Antuna semuanya. Min waliin. Ayo, tafadhali. Min waliin. Sambil dipencet hidungnya agar bisa terasa apakah sudah masuk ke al-jawf dan al-khayshum, al-jawf ya, al-jawf sama al-khayshum atau dia al-khayshum semuanya. Ya, biar bisa merasakan kita. Dengungannya 2 harokat gunnah. Jadi ketika anak talakikan itu kadarnya seperti itu, jangan dikurangi, jangan ditambahin, ya. Kita coba apa namanya? Sesuaikan seperti itu. Min waliyin. Ayo. Min Waliyin. 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 Oh iya. Ayo, coba konsentrasi, agak dikerasin suaranya, jangan sampai ragu. Min waliyin. Min waliyin. Ya di situ li di number karena dia ada tasydid ya, ditekan gitu maksudnya. Suaranya itu lebih tinggi, lebih naik gitu. Selanjutnya ai langsung masuk ke ya karena idgham. Ayyusala. Ayyusala. Panjangan. Ayyusala. Ayyusala. Belum masuk ke al-khayshum. Hati-hati. Ya. Dipangaukan sedikit. Jadi hidungnya itu kayak ada rasa pangau bindeng gitu kalau orang Jawa itu. Ayyusala. Ayyusala. Ya, lanjut. Min ba'din. Min ba'din. Din. Tebal. Min ba'din. Ya, jangan terlalu dirapatkan. Dirapatkan dengan ringan, dengan lembut, dengan lunak. Min ba'din. Min ba'din. Ya. Wa antum. Wa antum. Dikembalikan pada makhraj ya, tak ya. Jadi tipis. Antum gitu. Ya, diulang. Wa antum. Lagi. Wa antum. Wa antum. Ya, toib. Yang bawah ya.
Yang bawahnya Mbak Nini. Illa hamimau wa ghassaqo. Ya. Illa حميما وغساقا Oke, di situ ada tasydid wa ghassa, bukan wanggos. Nggak boleh ditempel. Ghassa. وغسا Ya. Illa hamimau mama, disempurnakan dulu fathahnya, baru ke u, baru dia ke mudgham fihnya. Illa hamimau wa ghassaqo. Ayo. illa حميما وغساقا Wa ghassaqo. Iya, lanjut. La'ibratan liman yakhsha. لمن يخشى Dirasakan ya di al-jauh dan juga al-khusyum. Mai. Nah, dia mengalir. Terus dengungannya itu agak panjang. Sambil dirasakan ya. La'ibratan liman yakhsha. Ayo. Panjang dengungannya. Liman yakhsha. Nah, yang ini yang bawah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Fu di situ dhammaten bertemu dengan ba ya. Ya, dhammaten tanwin bertemu dengan ba ikrab. Yang mana ba itu tipis. Jadi fu langsung masuk ke ba yang tipis, diirja. Jadi enggak monyong terus. Wallahu wanya tipis. Wallahu diulang wallahu. Iya, sama-sama lagi. Wallahu ra'ufum bil ibad. Au aknantum. Ya, mudah insyaallah. Yang bawah. Inda sidratil muntaha. Ikhfa-nya jangan sampai dia hilang dengungannya. Muntah dirasakan al-jauh dan juga al-khusyum. Inda sidratil muntaha. Iya. Ya. Summa idza sya'a ansyarah. Itu pada harfu shin-nya didorong, aliran nafasnya itu. Nafas dan suaranya itu didorong karena dia mempunyai sifat tafasyi ya, aliran suaranya itu deras.
aliran nafasnya, ya. Tsumma idza sya'a ansyarah. Summa idza Summa idza ansyarah. syarah Ansya. Aansa. Ya, gitu ya. Jadi ketipisan pada harfu shin di situ, dengungannya ya, ikhfa-nya itu juga harus diperhatikan bahwa di situ ikhfa-nya tipis gitu. Terus kadar dengungannya berapa ya di harokat kita tadi? Astagfirullah, bentar ge. Kenapa? Ya, tafadhali yang awalan. Nanti yang atas satu, yang bawah satu, biar giliran ya. Yang miwaliun ya Ustazah. Ya, latihan yang itu. Miwaliu. Waliyin. Yin. Miwaliyin. Ketika baca mim, ya mi langsung ke waw. Miu. Waliyin. Yang lain kalau nggak baca ditutup dulu biar konsentrasi. Yang yang baca di terkoreksi ya. Miwaliyin. Ya, mimi langsung ke waw. Miwaliyin. Ya, wali langsung diangkat tengah lidahnya kayak membaca harfu ya. Li. Miwaliyin. Masih miring di harokat kasroh. Li waliyin. Miwaliyin. Sebentar nggih, sebentar. Adik nangis ini bentar. Ya Ustazah. Iya, lanjut. Yang illa, Yang mana sih? yang bawah sendiri. Illa. Illa hamimau wa ghassaqo. Nih, kenapa dia goynya jadi tipis, miring? Ya. Wa. Dia tebal dia. Go. Illa. Illa hamimau wa ghassaqo. Coba didengerin dulu. Illa hamima, mi dia kasroh. Mi ya, mau langsung masuk ke waw. Ma dulu disempurnakan fathahnya. Illa hamimau wa ghassaqo. Illa hamimau wa ghassaqo. Sin wa ghassa. Wa ghassaqo. Ya, ujung lidah taruh aja di ujung gigi seri bagian bawah. Jadi dia mau mendekat ke ujung gigi seri bagian bawah untuk harfu sinnya. Wa ghassaqo. Wa ghassaqo. Diulang lagi. Illa hamimau wa ghassaqo. Illa hamimau wa ghassaqo. Ya, lanjut. Yang kedua. Nanti di itu ya, dilatih lagi kasrohnya.
Jadi kasrah masih miring. Masih Jadi miring Ustaz. ya masih miring-miring, belum stabil. Terus huruf yang tebal, vokal O-nya itu dia ngikut tipis. Jadi kayak wago menjadi wagos, wagos gitu. Dia nggak bulat ya suaranya. Lanjut yang kedua, tafadhali. La'ib. Atas Bukan lagi. ayu. Orang kedua ya Ustazah. Naam. Apa saja? Ayu sholah. Ayu sholah. Ya sudah, ketika idghamnya sudah, terus masuk ke al-jawf dan al-khusyun sudah. Namun ketika ketika berharokat dhammahnya itu dia masuk ke hidung. Ajau kalau ya. Nah, itu al-jawf, jangan masuk al-khusyun. Ayo, diulang. Ayu sholah. Yang bawah. La'ibara. Yang mana saja? Yang bawah. Oh iya, Ini ini scroll ini. iya. La'ibara. La'ibratan liman yakhsha. Lala, tipis. Jangan nempelnya kebanyakan itu. Nyentuhnya, Ah, ya. dorongnya ke lidah, jangan sampai ngelipat nih lidahnya. Lilit. La'ibarotal liman. Ayo. La'ibratan. Ini kak tutup itu apa ya? La'ibratan liman yakhsha. Kepanjangan itunya, idghamnya. Idghamnya. La'ibratan liman yakhsha. Ini loh, mayyakh. Itu kepanjangan. Oh iya ya. La'ibratan liman yakhsha. Coba diikutin Ana. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kurang. Ketika idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah ya. Tali itu juga jangan terlalu lama. Nah, sekedar tawasud pada nun. Ya, pada lamnya aja. La'ibratan liman yakhsha. Ayo. La'ibratan liman yakhsha. Baik, barakallahu fiik. Nanti dilatih lagi untuk qadar gunnahnya. Oke. Qadar gunnahnya. Lanjut. Wa iyak. Lanjut. Nah, anak Ustazah. Yang mim ba'din. Mim ba'din. Mim ba'. Mim ba'din. Ya, lanjut. Wallahu. Wallahu ra'ufum bil ibad. Wanya ditipisin lagi. Masih bisa kah? Insyaallah. Takutnya. Ya, lanjut. Wallahu ra'ufum bil ibad. Iya, pada ro-nya itu jangan terlalu banyak takrir. Oh iya, Ustazah. Wallahu ro, gitu aja. Jangan ro, gitu enggak. Kebanyakan takrirnya. Insyaallah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah. Nah, yang Iqfa, wa antum. Wa antum. Ya, namun ketika baca wa jangan langsung apa ya? Dia memang ada ada persiapan ya, tapi ketika persiapan itu nggak ada suaranya. Dia monyong ya, monyong dulu, tapi ketika monyong jangan ada suaranya. Cukup monyong isyarat aja. Wa gitu.
Jangan Wah. juga enggak. Oh, ya ya. Wah Ya. gitu ya. Wa Wah. Ya, lanjut. antum. Kepanjangan ikfanya. Oh, Wa antum. wa antum. Ya, terus rasakan aliran suaranya ya. Itu mengalir ke rongga mulut dan rongga hidung. An dirasakan. Antum. Ya, tipis. Antum. Ya, itu. Diulang. Wa antum. Ya, yang bawah. Au aknantum. Ya, pada wow dia itu bibirnya itu bulat. Oh, Au, au. bukan Bibir. bukan, Bulat, tapi bulat ya. Au Mm-mm. ya. Au aknantum. Ya, makanya di sini kadang ada yang berpendapat ya, khilaf ya. Makhraj wow itu kan di asyafatain ya, dua bibir gitu ya. Namun khilafnya di sini kadang itu berpendapat bahwasanya di antara dua bibirnya. Ada juga yang mengatakan ketika dua bibir itu terkatup ya. Tapi Ana mengambilnya itu di antara dua bibir ya. Karena apa? Semonyong apapun antuna ketika mengucap huruf waw tidak akan bertemu kedua bibir kita. Beda Oh iya, dengan iya. huruf Bulat. uba. Karena dia bulat Ustaz ya, Ustazah ya. Iya. Au, Oh iya, wa, nggak ketemu ya. Nggak nggak ketemu. ketemu, nggak Iya. ketemu dia. Ya, Oh, makanya iya, iya. khilaf di sini. Ya. Au aknantum. Intinya ketika membaca itu bulat aja bibirnya. Oh Au, iya, iya. au, 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 nantum. Ayo, au, au aknantum. dirokhawahkan. Dia mempunyai sifat rokhawah. Yang mana? Pada waw kan dia mempunyai sifat Oh, rokhawah. rohwa. Au aknantum. Jangan diputus. Au, ak. Oh, Boleh, dia rohwa ada langsung ya. ada apa namanya rokhawah. Au, ak, Oh, gitu. Oke. au ak, gitu. Au aknantum. Nah, Oh, baik. Oke, Laura Ustazah. wa iya, amin. Jadi harfu waw dengan ya itu sama, dia mempunyai sifat apa? Rokhawah. Dan Rohwa ya. ketika bertasydid kayak harfu ya yang di atas li itu dia dinaber ya, Oh ada ya, naber. wali. Namun Waliyin. namun ketika naber di situ nggak sampai hilang sifat rokhawahnya. Karena sifat rokhawah itu kan dia merupakan sifat lazimah. Jadi dalam keadaan apapun tetap tertunaikan, tersempurnakan. Jadi nggak boleh dipatas gitu. Waliin nggak boleh, tapi wali tetap ada tekanan, tapi dia tetap Tasdidnya. mengalir. Oh, Mm-mm. waliyin. Gitu ya, Ustazah. Waliin gitu. Waliyin. Nah, gitu. Sama nih tadi. Au Iya, iya. ak, au ak. Tetap ada Iya, rokhawah iya. pada aku. Wow. Rohwa. Oke. Au ak, au ak ya. Nah, gitu. Ya. Baik, Ustazah, makasih. Allah. Sama-sama. Lanjut. Selanjutnya. Dari atas. Miu. Min waliyin. Hmm? Hmm. Pada mi, kasrah disempurnakan dulu. Dibaca dulu harokatnya. Mi, baru ke waw. Miu. Miu. Itu. Min waliyin. Wali. Ditekan. Min waliyin. Kurang menekan. Jangan kurang. Min waliyin. Waliin.
waliyin. Nah, gitu. Nggak ada mat di situ, jadi nggak boleh panjang. Yang panjang itu pada kadar gunah, pada gunahnya. Miu. Ayo, dirasakan dari Min hidung dan al-jauh. waliyin. Lanjut. Rinda. Yang mana Ustazah? Yang bawah. Rinda sidro. Belum di scroll, Mbak Nini. Dah. Anda sidratil muntaha. Mun. Muntaha. Iya, dirasakan dulu. Di situ ada ikfa. Nah, Ustazah. Anda sidratil muntaha. Oh iya, bisa merasakan enggak di situ? Nah, Ustazah. Jadi ketika baca sambil dirasakan, ya. Dirasakan dia itu keluarnya dari al-jauf dan juga al-khusyum. Awalan memang agak apa ya, agak susah ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah memahami ya, itu secara otomatis itu akan mengikuti, ya. Inda sidratil muntaha, gitu. Tanpa dipikir itu sudah secara otomatis ya, gitu. Makanya banyak-banyak latihan, ya. Tapi Nah, itu tadi harus banyak-banyak lah latihan. Lanjut, tafadhali. Jazakallah khairan, Ustazah. Wa iyyaki amin. Iya, masih Ya, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhali. Naam, yang mim ba'din bukan Ustazah? Ayu. Ayyu sholah. Oh, naam. Ayyu sholah. Belum masuk ya ke hidung. Dia masih masuk jauh. Sambil dipencet hidungnya. Oh, gitu ya, Ustazah. Ai. Ayyu sholah. Sudah pangau hidungnya? Sudah, Ustazah. Dipencet kan, Ustazah ya? Iya, masih dipencet itu dia tetap keluar karena dia keluarnya di dua tempat keluarnya suara. Oke. Naam. Ai, gitu. Diulang. Ai. Ayyu sholah. Iu, jangan masuk ke hidung. Ayyu, oh, naam. Ayyu sholah. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Yang bawah sedikit sendiri. Summa idza. Summa idza sya'a ansyarah. Ya, pada hamzah itu ada dua hamzah yang berjajar. Nah, ini sebuah itu ya, sebuah apa namanya? Penulisan ya. Oh, Jadi naam. meringankan dari sisi tulisan. Oh, naam. Bapaknya di situ ada dua hamzah yang mana kalau dari sisi pengucapannya itu harus ditahqiq kalau pada riwayat Hafs an Asim ya, min tariq Syatibiyah. Jangan apa namanya diringankan, jangan ditakfif. Asya nggak boleh, tapi a a maksudnya jelas gitu. Tahqiq itu jelas. Oh, naam, Ustazah. Coba diulang. Naam. Ini marah putih ya. Summa idza sya'a ansyarah. Iya. Dikurangi lagi sedikit kadar gunahnya. Oh, naam. Yang Summa idza. oh, summa idza. Summa idza sya'a ansyarah. Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya. Jazakillah khair. Ustazati barakallahu fiik. Amin. Lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mim ba'din. Baik. Mim ba'din. Coba dipencet itu suaranya. Suaranya apa hidungnya dipencet. Masih kebanyakan ke al-jauf itu. Mim ba'din. Ya, lanjut. Yang illa.
illa hamimau wa ghassaqa. Ma-nya itu fathahnya disempurnakan dulu, fathahnya mama, mau, wa. Baik. Illa hamimau wa ghassaqa. Ghain dan sin makhrajnya salah. Ghain Baik. kurang ke bawah, jangan sampai menempel ya ketika mengalirkan suaranya. Terus sinnya ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah. Nah, namun jangan ke ujungnya pas ya, agak ke bawah. Ya, mau mendekat ke ujung gigi seri. Ghossa, ghossa. Iya, Illa hamimau wa ghassaqa. bukan wa ghosya, tapi wa ghossa, ghossa. Salah makhraj. Ghassa. Yang dipakai ujung lidah sama ujung gigi seri bagian bawah. Apaan? Gossa. Ghossa. Gossa. Nah, ini yang terakhir yang bagus. Diulang. Illa hamimau wa ghasya. Apaan? Balik lagi. Illa hamimau wa ghasyaqa. Wa ghassaqo. Wa ghassaqa. Ya, catatannya masih pada harfu ghain ya, masih belibet di makhraj ya. Masih Ya. menempatkan makhrajnya itu lidahnya masih bingung gitu. Berarti belum sinkron di sini ya. Nanti latihannya bisa dilatih lidahnya ya. Olahraga lidah. Jadi antara apa namanya? Antara pikiran ya dengan lidah itu biar sinkron. Banyak-banyak latihan di sini. Ghosa, ghosa, ya. Jadi biar uh, ketika ada apa namanya mata ini melihat ya, melihat suatu lafat itu langsung tersinkron ke otak dan ke suara ya, ke bibir kita itu langsung sinkron gitu loh, maksudnya ke mulut kita itu. Oke, Baik, jadi banyak. Ustazah. Coba diulang lagi. Illa. Illa hamimau wa ghassaqa. Iya, pada ghoinnya masih dia itu terlalu ke atas ya. Jadi tempatnya Iya. tempatnya itu apa namanya? Mau ke pangkal lidah. Memang ada khilaf sih ya pada ghoin di sini. Ada yang mengatakan makhraj pada ghoin itu tidak di adanal haq ya. Ada yang mengatakan di antara. Jadi dia mau mengarah ke aqsal lisan. Ya, pada riwayat Ibnu apa namanya? Abu Ja'far ya ketika terjadi hukum idhar, kalau pada riwayat kita idhar non sukun bertemu dengan ghain itu kita idhar. Tapi ketika berpindah makhrajnya, berbeda makhraj ghain dan kha itu dikatakan dia itu enggak di adnal haq tapi mengarah ke al-qasal lisan ya, akan berdampak apa pada hukumnya. Yang tadinya idhar dia bisa menjadi ikhfa. Hati-hati. Salah makhraj itu bisa berpindah jalur periwayatan kiroahnya. Kalau pada jalurnya beliau dia dibaca dengan ikhfa. Ya, hati-hati. Ya. Min ghairin menjadi min ghairin gitu. Hati-hati ya. Kalau pada jalurnya beliau karena berpendapat makhrajnya di situ sehingga dampak yang terjadi hukumnya juga berpindah ya, hukumnya juga beda gitu. Nanti dilatih lagi. Ghossa, ghossaqo gitu. Ya, baik, barakallahu fi. Baik. Lanjut. Mafiki barakallah jazakallahu khair Ustazah. Amin, amin. Lanjut.
Menurut Masih ada? Menurut Ella mau baca, Silakan. Baca anak. Iya, tetap beli. Tadi terakhir apa? Ah, ilah hamimah wa gosako. Berarti anak Iya, baris kedua ya. iya. Yang atas dulu. Yang Yang atas. ini Ila. aja. Ayu sholat. Kami wali. Yang sebelahnya, sebelahnya. Sebelahnya. Ayu. Ah, Ayu. Ayu sholat. lagi. Kurang ke al-khusyumnya, kurang ke pengaunya. Ayu sholat. Sudah dipencet itunya hidungnya? Belum. Ai. Masih ngalir ya? Iya, Ai. masih ngalir. Ayu sholat. Ai. Kurang sedikit. Ai. Ayu sholat. Seperti Iya, itu. terhempas. Ayu sholat. Terhempas. La. La. Ayu sholat. Iya, lanjut. Yang la'ibaro. La'ibratal. Dia nggak diituin ya. La'ibratal liman yakhsha. Lala, tipis. Eh, La, la, la. la'i. 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 Jangan dipanjangin. La'i. Dia tamtid. Dia La'ib. melang. La'ibratal liman yakhsha. Ya, masih masuk ke al-jauf. Jadi Aduh. dominannya ke al-jauf. Mai. Liman. Mai. Mai. Nah, di situ. Mai. La'ibratal liman yakhsha. Masya Allah. Jazakillahu khair. Wayaki. Lanjut. Yang selanjutnya siapa? Masih adakah? Sri mau baca, Tadi terlempar. Oh, terlempar qadarullah. Tafadhali. Yang mana Ustazah? Yang mim ba'din sama wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'din. Coba suaranya dikeluarkan semuanya. Jadi eh, kuatin, ditambah powernya, ya. Mim Ayo. mim ba'din. Ba-nya itu tipis. Baba, ba'din. Baba. Mim ba'din. Coba dipencet hidungnya. Mim mim. Gak bisa keluar ya Ustazah. Karena dimasukkan ke al-khuysum semuanya. Karena tadi Oh sudah iya jelas ya. ya. Berarti Masuk harus dua al-jauf, ya. al-jauf sama al-khuysum. Jadi separuh-separuh. Mim Jangan masuk al-khuysum semuanya, ke hidung semuanya jangan. mim ba'di. Sambil dipencet. Kalau nggak dipencet nggak tahu. Mim mim ba'di. Masih Berarti ya Ustazah? iya masih. Dia nggak bisa keluar. Mim mim. Intinya di sini tipsnya, ketika mengatupkan bibir atas dengan bibir bawah, itu jangan ditekan. Ditempelin aja dengan lembut, dengan ringan. Mim. Rasakan dia itu suaranya mengalir ke mulut dan hidung. Mim. Mim Dia mim. masih itu mengalir. Bismillah. Mim mim. Kok masih mengatup ya Ustazah? Bibir. Mim ba'di. Selain bibirnya, arah pengandalian suaranya itu jangan semuanya masuk ke hidung. Rasakan itu di tengah dia, nggak semuanya di pangkal hidung. Gitu. Mim
Aduh, kok tetap masuk ke Ya, hidung semua. insya Allah nanti dilatih lagi ya. Itu PR berarti. PR jenengan di situ. Berarti Nanti PR-nya di situ bagaimana caranya membaca iklab atau biasanya itu terjadi pada hukum iklab dan juga apa namanya ikfa ya, ikfa syafawi. Karena dia dibaca dengan intibaqus syafatain, tapi intibaqus syafatainnya itu tidak terlalu menekan, merapatkan bibir dengan kuat enggak, dengan lunak, dengan ringan. Biar apa? Aliran suaranya itu separuh masuk al-jawf, separuh masuk al-khayshum gitu. Karena tingkatan ini juga berdampak pada tingkatan marotibul gunnah. Ya, mana tingkatan pada hukum iklab itu kan ke mukfah ya. Ke mukfah dia. Ya, musyaddah, mudgham, mukfah, mudahar dan mutaharrik. Ya, gitu. Jadi tingkatannya itu jangan sampai kebalik gitu loh. Pada iklab di sini tingkatannya itu mukfah, bukan musyaddah gitu. Bukan 100% masuk ke hidung. belum pernah dapat seperti itu, Ustazah. Ini insya Allah nanti dilatih lagi ya. Intinya Taunya pada iklab gitu aja. jadi iklab di sini itu bagaimana cara membacanya ya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai dimasukkan Enggak. kepada ke hidung semuanya enggak. Karena di situ berkaitan dengan marotibul gunnahnya. Ya, tingkatan pada gunnah pada ikfa itu sendiri pada apa namanya? Gunnah itu sendiri, ya. Baik, nanti PR-nya di huruf iklab ini. Bisa di Nggih, screenshot Ustazah. nanti dilatih lagi. Semua huruf iklab ya. Jangan hanya pas ketika di ini aja. Pada pembahasan kali ini enggak. Semuanya hukum iklab. Lanjut, dibaca wallahu. Wallahu ra'ufum bil ibad. Di situ ada iklab juga. Fumbi. Fumbi. Wallahu ra'ufum bi masih masuk Ustazah, gak bisa keluar. Wallahu ra'ufum bi gitu Ustazah. Ya, sudah lumayan, sudah lumayan. Lanjut, jangan berhenti, lanjut aja. Wallahu ra'ufum. Aduh, masuk lagi. Wallahu ra'ufum bil ibad. Toib. Oke, nanti dilatih lagi. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya, nanti dilatih lagi pada hukumnya ya. Pada dengungannya. Ya, kadar Nggak berani dengungannya dengar juga. lama-lama Ustazah, soalnya langsung masuk hidung semua. Tapi pada kadarnya juga harus dihitung bahwa kadarnya itu 2 harokat gunnah ya, yang mana lebih panjang dari kadar harokat atau bi gitu. Ustazah Ya, mau nanya, boleh? boleh. Berarti yang masuk hidung semua itu hanya Musyaddah. yang apa? Idgham biguna yang nun sukun atau tanwin bertemu mim dan nun. Iya, iya. Di situ kan ada selain itu dia itu tadi tingkatannya ada musyaddat. Musyaddat itu dia 100% masuk ke hidung. Contohnya pada nun mim yang bertasydid. Nah, mana nun mim bertasydid ya, gunnah musyaddah itu sendiri ya, terus idgham kamil bi gunnah. Idgham kamil bi gunnah itu kan dia ada tasydidnya kan, meskipun dia tasydid dalam proses idgham. Kalau yang ya gunnah musyaddad itu dia tidak proses idgham, dia karena struktur katanya. Tapi kalau yang dalam proses idgham itu pada idgham kamil bi gunnah. Nah, ini nanti dijabarkan ketika waktunya. Waktu bab apa namanya? Ada nanti insyaallah ya. Ana jabarin. Lah di situ itu semuanya masuk ke al-khayshum. Sedangkan pada naqis di sini itu khilaf.
Ya, ada yang mengatakan dia semuanya masuk ke hidung, ada yang enggak. Tapi kita berpendapat mengambil pendapatnya Syekh Aiman Ruti Suwaid bahwasanya ada naqis ya, ada naqis dia itu masuk ke kamilah. Kamilah ya. Jadi dia separuh masuk ke al-jawf, separuh masuk ke al-khusyum. Ya, idgham naqis ya pada nun bertasydid nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan waw dan ya. Ini dia separuh masuk ke al-khusyum, separuh masuk ke al-jawf gitu. Kalau ini dari sisi penerapan gunahnya ya. Jadi bagaimana cara membacanya itu loh. Itu. Oke. Ustazah. Nggih. Lanjut. Jazakillah khair Ustazah. Wa ayyak amin. Lanjut siapa? Ya. Iya. Wa antum. Ya, wawnya tadi jangan seperti tadi. Jadi belum ancang-ancang tapi sudah dibaca. Jadi melar deh. Wa Ketika monyong jangan ada suaranya dulu, cuma isyarat. Wa gitu. Wa antum. Ya, lanjut. Au Au nantum. kaf ya makhrajnya salah, kurang ke depan. Dia masuk ke qaf. Na Au nantum. masih kurang ke depan lagi di antara langit-langit basah dan kering. Au nantum. Au nantum. Au nantum. Belum. Oh ya, terus ketika sukunnya itu yang dihempaskan itu bukan hanya syiddahnya aja, tapi dia hams juga. Dia mempunyai sifat apa? Jahar dan syiddah. Jahar sih. Dia mempunyai sifat hams dan syiddah. Ya, jadi syiddahnya dulu baru hams. Jangan syiddah aja, ak. Ya, tapi hamsnya itu kurang sedikit. Jadi dia masuk ke qaf itu. Ak, na. Nah, itu. Saya ulangi saja. Nah, Au nantum. Masih ya? hempasnya ke depan, jangan ke belakang. Hempasnya ke depan ketika hams. Au nantum. Iya, belum dapat. Au hempasnya jangan ke belakang lagi. Au nantum. Ya. Nanti dilatih lagi. Baik, Makhrajnya sudah. Ketika menghempaskan hams itu ke belakang, jadi berpindah lagi dia, bergeser ke makhraj qaf. Jadi sedikit ada qalqalah di situ. Ak, langsung terhempas ke depan. Na, au na. Nah, gitu. Nantum. Lagi. Au nantum. Ya, nanti dilatih lagi, ya. Ya, Amin. Nanti dilatih ketika menghempas itu, paham nggak? Yang Ana maksud ke depan tadi. Iya saja. Jadi aliran hamsnya tadi itu langsung terhempasnya langsung ke depan, langsung keluar melalui mulut. Jangan ke belakang ya, terus dia berpindah nanti. Makhrajnya menjadi harfu qaf. Ya. Ya, nah, saja. Lanjut, tafadhali. Masih ada? Sudah semua saja. Sudah semua. Masya Allah, tabarakallah. Berapa? Ada yang terpental ya? Iya. Mbak Nini sudah?
Sudah Ustazah barusan. Iya, karena nggak lihat partisipan. Ini apa? Zoom-nya beda ya? Sudah apa namanya? Terupgrade ini kayaknya. Jadi nggak bisa Iya, lihat betul. partisipan. Iya. Dari sini ada yang ditanyakan? Hmm? Insya Allah nanti kita lanjut untuk bab makhraj. Ya, coba di scroll Mbak Nini. Bab makhraj. Ya, makharijul huruf. Baik, kita mulai. Insya Allah ini hanya itu ya, hanya materi aja ya, diperhatikan ya. Insya Allah nanti pekan depan baru kita masuk ke tadribnya ya. Pada bab 2 ini kita masuk ke bab makharijul huruf ya. Makharijul huruf di sini tempat keluarnya huruf yang merupakan titik berakhirnya suara atau yang disukunkan ya, disukunkan padanya sehingga bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Jadi maksudnya ini tempat keluarnya huruf ya, makhraj itu. Ya. Menurut Al-Imam Ibnu Jazari di dalam matanya ya, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi maka wajib ya, idh wajibun alaihimu muhattamu. Jadi maka wajib dengan kewajiban. Maksud wajib dengan kewajiban ini tidak ada cara lain. Jadi ibaratnya itu dituntut di sini. Tidak ada cara lain yang amat sangat ya bagi para pembaca Al-Qur'an. Ingat, bagi para pembaca Al-Qur'an. Ini sudah mencakup para pembelajar ya, para pembaca ya. Ini sudah mencakup ya. Sebelum mereka memulai membaca Al-Qur'an ya, terlebih yang meriwayatkannya ya, itu harusnya hendaknya ya terlebih dahulu memahami persoalan makharijul huruf dan sifat-sifatnya agar bisa melafadzkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi bahasa Arab yang afsah ya. Jadi bahasa Arab yang diakui ya. Gitu. Ada bahasa Arab yang enggak fasih sudah ada ya. Nah, yang diingini di sini bahasa Arab yang fasih, ya bahasa Arab zaman dulu pada zamannya Nabi, ya. Jadi ketika Antuna membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu harusnya Antuna sudah memahami ini, bukan hanya memahami ya, harus paham, benar-benar paham. Jadi sudah mengamalkan lah, ya. Pada bab makharijul huruf ini. Makharijul huruf, sifat-sifatul huruf, gitu ya. Agar apa? Bisa melafadzkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang fasih. Di scroll ke bawah. Nah, pada makharijul huruf di sini itu bisa kita rincikan ya. Yang pertama di sini secara umum biasanya orang-orang itu paham ya bahwasanya makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama adalah al-jawf, yakni sepanjang rongga tenggorokan dan rongga mulut, ya. Terus yang kedua adalah al-haq, yakni tenggorokan. Yang ketiga ada al-lisan, itu lidah, ya. Asy-syafatain, itu 2 bibir. Yang terakhir adalah al-khayshum, yakni rongga hidung. Jadi secara umum ya, itu ada 5 untuk makharijul huruf. Sedangkan kalau kita jabarin lagi, kita rincikan lagi, kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari di dalam mazmumahnya Al-Jazariyah, beliau mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada 17. Ya, makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi tempat
keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17. Ini berdasarkan pendapat beliau ya, dan juga pendapat yang terpilih ya. Ini jumhur para ulama itu mengatakan ada 17 huruf. Apakah ada khilaf Ustazah? Ada. Ya. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari itu ada 17 makhraj. Kalau menurut beliau. Ada juga yang mengatakan 14 makhraj. Ada juga yang mengatakan 16 makhraj. Ya. Coba di-scroll lagi ke bawah. Lah dari pembagian ini, pembagian makharijul huruf secara khusus bisa dilihat. Ya. Dari perincian 17 makhraj beserta huruf-hurufnya itu berdasarkan pendapat jumhur ulama ya yang kita pakai di sini. Yang perlu difahami secara mendetail bahwa pada prinsipnya tidak ada dari 29 huruf hijaiyah yang bercampur atau menyatu antara huruf yang satu dengan lainnya. Ya, meskipun dari satu makhraj yang sama, ya, karena setiap huruf memiliki tempat tersendiri dari mana ia keluar dan juga memiliki sifat tersendiri untuk membedakan satu dari lainnya. Bisa dilihat di diagram itu di tabel ya. Kok kebanyakan ya Mbak? Siapa namanya Mbak Nini ya? Halaman 38. Sudah? Sudahkah? Sebentar, Anda lihat. Anda nggak lihat partisipan soalnya. Sudah, Mbak? Itu. Jadi, pada pembagian makharijul huruf yang secara khusus ya, kita bisa lihat pada tabel. Yang pertama, itu kalau secara umum, pada al-jawf, itu bisa dirincikan bahwasanya pada al-jawf di situ itu terdapat satu makhraj. Satu makhraj. Al-jawf, yakni tempat hurufnya, tempat huruf mad. Ya. Satu makhraj ya pada huruf mad aja. Yang kedua al-halq, yakni tenggorokan. Ya, tenggorokan di sini ada 3 makhraj. Ya, ada tiga makhraj, yakni aqsal halq, wasatul halq, dan juga adnal halq. Ada tenggorokan yang bagian bawah, ada tengah, ada yang atas. Ya. Terus yang ketiga yakni al-lisan. Al-lisan menurut Al-Imam Ibnu Jazari itu pendapatnya ada 10 makhraj. Ya. Ada 10 makhraj. Sedangkan asy-syafatain itu ada 2 makhraj. Ya. Yang pertama pada apa namanya? Bibir. Ya, bibir bawah menyentuh pada ujung gigi seri bagian atas, makhrajnya huruf fa ya. Yang kedua makhrajnya pada kedua bibir. Ya. Itu. Terus yang al-khayshum itu ada 1 makhraj, yakni pada gunnah ya. Gitu. Scroll ke bawah. Jadi letaknya di sini. Kalau yang gambar di atas itu secara umum ya. Di situ ada al-khayshum. Al-khayshum itu yang itu di atas ini. Al-khayshum. Scroll lagi Mbak Nini. Untuk gambar. Lah. Jadi kalau al-khayshum, nah aku nggak bisa lihat gambarnya ya. Nah ini. Ya. Kalau al-khayshum itu bisa dilihat bagian yang ada panah gitu ya. Ada panah itu di hidung, itu al-khayshum. Jadi rongga hidung. Untuk yang al-halq itu bagian ungu ya di tenggorokan. Itu al-halq. Kalau al-lisan ya al-lisan itu juga di lidah ya. Itu banyak sekali makhraj di situ ya pada bagian lidah. Ada juga di
apa tadi? Asyafatain, ya, kedua bibir, gitu. Scroll lagi Mbak Nini. Lanjut aja ke secara khusus ya. Di sini, nah kok nggak bisa itu ya? Nggak bisa. Ntar Ana mau jabarin yang ini. Ana aja yang itu. Ana mau pengen ini. Bagikan layar aja. Ana matiin dulu ya. Ana mau bagikan layar. Untuk menulis di mana ya Mbak Nini ya? Aku bingung, Ana nggak baru sih ini zoomnya. Ntar kalau nulis di mana ya? Apa sih keluar saja? Ya keluar aja, keluarin aja itu biar Ana bisa biar bagi apa namanya? Sudah? Masih belum ini. Langsung keluar. Nah, di Zoom tadi. Ya, Baik. saja. Whiteboard. Ya. Tadi nggak ada tulisan whiteboard. Dan tulisnya sudah ada. Soalnya baru kayaknya ini ya. Ana juga nggak paham ini. Sebentar. Titik. Ya kelihatan? Bentar. Oh ini. Sudah kelihatan nggak papan tulisnya? Sudah Ustazah. Baru kok di Ana nggak ada. Tip. Ya. Di sini yang dimaksud yang apa namanya khusus ya. Contohnya pada ini tadi. Ya, contohnya pada bentar, jangan dicoret-coret. Contohnya pada al-haq ya. Jadi yang dikatakan tadi dinamakan apa namanya? Dia itu pada prinsipnya tidak ada dari 29 ya huruf hijaiyah yang bercampur atau menyatu ya antara huruf yang satu dengan lainnya itu meskipun dari satu makhraj yang sama. Ini yang dimaksud gini. Ketika dalam makhraj di sini ya meskipun dalam keadaan dia itu satu rumah ya dikatakan satu rumah lah ya. Pada makharijul huruf ini dia itu tidak bisa tidak bisa menyatu. Contohnya pada halq ya. Aqsal halq hurufnya apa? Keluar huruf apa aja? Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Ya, ha. Jelek banget ini. Anda pakai tangan jadinya nggak bisa bagus deh. Ya. Terus di sini yang kedua dari wasatul halq itu dia ain dan ha. Ain dan ha. Ya. Terus yang ketiga dari adanal halq
dia ada ghain dan kha. Ya, ada ya, ghain dan kha. Jadi yang dimaksud di sini ya, antara hamzah dengan ha ini meskipun dia satu makhraj, ini biasanya disebut apa? Tajanus, ya. Tajanus itu satu makhraj beda sifat, gitu ya. Meskipun dia dalam satu makhraj, ya, tapi dia mempunyai perbedaan sifat. Ya, dia berbeda sifat. Dia makhrajnya ini nggak bisa dikata dia nggak bisa bercampur gitu loh, maksudnya. Jadi sifatnya, meskipun sifatnya kadang itu sama, dia nggak akan bisa bercampur. Contohnya ha dengan ha. Dia ini sama-sama loh. Dia mempunyai sifat sama. Ha dengan ha di sini. Makanya kadang sebagian ada yang salah ya ketika membaca itu makhrajnya. Dia sama-sama mempunyai sifat apa? Hams. Dia sama-sama mempunyai sifat apa lagi? Apa? Rokhawah. Ya. Ha, dia mempunyai sifat rokhawah. Ha juga mempunyai sifat rokhawah. Terus tipis juga dia, sama-sama tipis. Ya. Terus dia merupakan huruf yang sulit diucapkan juga. Dan ghairu mutaddadah dia tidak ada ya. Gitu. Sama dia makhrajnya, apa namanya sifatnya. Tapi dia terbedakan dengan apa? Dari makhraj. Meskipun sama sifat dia tidak akan bisa bercampur. Makanya meskipun dia itu sama makhraj atau sama sifat, sejatinya pada huruf-huruf ini, 29 huruf ini, dia itu tidak bisa bercampur. Dia mempunyai tempat tersendiri. Ibaratnya ya, kalau dianalogikan ya, dia itu mempunyai rumahnya sendiri. Huruf-huruf ini. Ya, dia mempunyai rumah-rumah yang tersendiri dari satu orang ke orang lain, dari satu huruf ke huruf lain. Meskipun dalam satu rumah tersebut terdapat beberapa orang, ya misalnya ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek ya, ada anak, ada adik ya. Tapi tidak mungkin dalam satu rumah itu dia mempunyai sifat yang sama. Ya. Dia ada juga yang dia mempunyai sifat sama, misalnya kembar. Tapi akan terbedakan dengan sifat. Ya. Bisa juga terbedakan dengan sifat atau bisa terbedakan dengan hal-hal lain, sebab lain. Mungkin karena suaranya ya. Suaranya itu meskipun mirip tapi nggak sama. Paham nggak di sini? Analoginya seperti itu. Bisa difahami? Bisa difahami? Suara Ana masih ada? Tes? Insya Allah Ustazah. Ini takutnya hilang. Karena nggak ada ikon ini, nggak ada ikon Zoom di Ana. Gitu. Jadi pada prinsipnya, pada makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, pada huruf-huruf tersebut itu tidak akan pernah bisa bercampur. Makanya di sini PR Antuna ketika belajar makharijul huruf ya, sebaiknya seoptimal mungkin dikeluarkan sesuai dengan tempat keluarnya. Misalnya pada ha ya dengan ha, ini rawan sekali dia menjadi iltibas, bercampur. Ya, maka dikeluarkan dari tempatnya. Jangan sampai dia bercampur ya. Meskipun dalam konteks sifatnya itu sama, tapi dari sisi pendengaran, dari sisi bunyinya itu berbeda. Kayak orang anak kembar ya, anak kembar. Pasti ada bedanya. Entah itu yang satu keriting atau yang satu itu ada tai lalatnya ya, atau dari segi suaranya itu berbeda. Itu kita harus fahami juga ya, harus kita ketahui di mana letak ini tadi perbedaannya gitu ya. Jadi enggak semuanya ketika kita membaca huruf ya itu makhrajnya itu sama semuanya, itu enggak ya. Dari sini ada yang ditanyakan, ini anak keluarnya gimana ya? Bentar. Oh ini
Dari sini ada yang ditanyakan? Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan untuk yang membahas bab makharijul huruf. Ada yang ditanyakan? Untuk yang itu ya, insya Allah nanti di grup, karena kemarin sudah izin untuk mungkin ada kuis sedikit ya, kuis biar ramelah grupnya, biar nggak hening ya. Bisa nanti masuk ya ke grupnya. Nanti kita mulai insya Allah pekan depan, ya mulai hari Senin lah. Itu kita akan murojaah tapi dengan itu dengan kuis ya di bab yang sebelum-sebelumnya biar nggak biar ingat lah gitu ya, biar kalau misalnya ada yang mau masuk grup yang Riyadhatul Lisan tafadhali ya. Apa Ustazah? Anak karena HP-nya baru diberikan anak kurang ngerti menggunakan Ustazah. Kalau nggak ada muncul-muncul lagi nggak bisa mengoperasikannya Ustazah. Labas. Apalagi Zoom-nya ini baru nggih, Ana juga dari kemarin itu loh Zoom-nya baru. Jadi Ana juga untuk mengondisikan juga butuh waktu ini juga. Ini juga nggak tahu nih, separuh layarnya tertutup ada tulisan, nggak tahu juga, nggak ngerti itu anak gimana menghilangkannya. Itu apa namanya bisa digeser kalau pengen tahu itunya layarnya nanti kalau ada yang screenshot nanti bisa kok share, nanti bisa tahu. Kalau yang buka langsung aja mic-nya itu dipencet gitu. Itu aja sih. Insya Allah mudah kalau Zoom ya. Iya Ustazah, nanti dibawa ke anak belajar. Nggih. Tafadhali ada yang ditanyakan? Insya Allah nanti pekan depan kita bahas Untuk mengenai apa Ustazah? Untuk PDF-nya yang baru gabung gimana Ustazah? Kemarin belum ikut. untuk yang PDF rekaman aja nanti bisa di ada rekaman. Iya, ada di rekaman nanti insya Allah anak itu kan apa namanya? Anak jadikan satu ya. Nah, nanti bisa di-share di grup gitu. Ya, jazakallahu khairan Ustazah. Wah iya, amin. Kalau PDF-nya nggak boleh disebarin. Nanti kalau bukunya boleh insya Allah nanti. Bukunya bisa dipesan di entah di Kim atau di yang lain ya. Nanti mungkin di tempat Ana gitu. Nanti Ana konfirmasikan lagi gitu. Ya. Baik. Kita tutup dulu ya. Halaqah hari ini semoga Allah memberikan keberkahan, dimudahkan dalam menuntut ilmu ya, dan berikan keberkahan ya juga atas apa yang kita perjuangkan ya, kita pelajari. Jikalau ada kekurangan dari anak ya, insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Ini tadi belum selesai sih untuk yang bab khilaf tadi ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok dibagi menjadi 16 atau kenapa dibagi 14 gitu ya. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan saja. Wa iyyaki amin. Jazakumullah khairan Mimi yang sudah hadir. Izin tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.